Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7. Saya Aprilia Kakomole dan rekan saya Angel Akai. Di sini kami akan menjelaskan topik 4, yaitu angelologi dan satanologi dalam mata kuliah Doktrin Alkitab 4. Nah, pada bagian yang pertama kita akan melihat eksistensi setan atau iblis. Keberadaan setan atau iblis penting diselidiki karena adanya penafsir-penafsir yang menyangkal fakta ini dengan mengatakan bahwa setan hanya simbol kejahatan atau cerita dongeng belaka. Artinya di sini ada anggapan bahwa setan itu tidak nyata atau hanya cerita yang tidak benar. Tetapi di dalam Alkitab membuktikan keberadaan setan sebagai oknum yang berkepribadian dan bukan sebagai hal yang tidak benar. Artinya di sini Alkitab menganggap bahwa dari pandangan Alkitab bahwa setan atau iblis itu memang nyata. Nah, selanjutnya iblis adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Kalau kita melihat seluk-beluknya, sehingga dibuang dari sorga dan kemudian menghasut manusia untuk berdosa. Alkitab dalam bahasa Ibrani bagian perjanjian lama, kata iblis hanya dipakai atau hanya ditulis dalam 3 kitab, yaitu dalam kitab 1 Tawarik, dalam kitab Ayub, dan kitab Sakaria. Nah, bagian selanjutnya, hakikat setan dan iblis. Pada dasarnya setan adalah pemimpin dari roh-roh jahat yang dalam tradisi Kristen atau dalam kalangan orang Kristen biasa disebut atau lebih kita kenal dengan Lucifer. Dalam perjanjian baru disebut Beelzebul. Selanjutnya yang kedua, perbedaan setan dan iblis. Ada perbedaan setan dan iblis. Yang pertama, setan bisa disebut sebagai penghulu dari semua malaikat yang jahat, sementara iblis atau roh jahat adalah pengikut dari Lucifer atau Beelzebul yang bertugas sebagai algojo dalam menjalankan rencana jahat setan. Jadi, kalau menurut definisi ini, setan itu berada pada di atas dari iblis, dan iblis sendiri itu menjadi bawahan yang menjalankan rencana jahat setan. Nah, yang ketiga, hubungan setan dan iblis. Umumnya iblis atau roh jahat bertindak sebagai utusan setan untuk menyebarluaskan rencana guna menggagalkan rencana Allah. Meskipun setan memiliki keterbatasan secara ciptaan, namun roh-roh jahat menyebarluaskan kuasa dan kegiatannya dengan sangat lancar. Nah, yang keempat, asal mula setan. Waktu penciptaan, di mana tidak disebutkan secara jelas atau tidak dituliskan secara jelas bagaimana proses penciptaan setan ini, tetapi kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, selanjutnya yang kelima, sifat setan dan iblis. Dia adalah ciptaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa segala sesuatu diciptakan. Jadi tidak ada yang muncul secara langsung. Jadi semua diciptakan. Yang kedua, dia adalah makhluk roh. Jadi setan ini tidak bertubuh, artinya dia hanya makhluk roh. Nah, yang keenam, pekerjaan iblis. Dalam hubungannya dengan Allah, mereka melawan rencana Allah. Jadi yang merupakan pekerjaan iblis ini adalah yang selalu bertentangan dengan Allah, yaitu melawan rencana Allah, menggagalkan rencana Allah. Kemudian mereka bisa dipakai oleh Allah untuk melaksanakan rencana-rencananya. Nah, tanpa mereka sadari, sebenarnya Allah yang memiliki kemahakuasaan dapat memakai mereka, sekalipun mereka mempunyai motivasi atau mempunyai tujuan untuk menggagalkan rencana Allah. Mereka sendiri bisa dipakai Allah untuk membuat rencana Allah itu berhasil tanpa mereka sadari. Nah, dalam hubungan dengan agama, pekerjaan iblis atau setan adalah untuk meningkatkan penyembahan berhala, di mana mereka memiliki tujuan agar supaya orang-orang menyembah patung atau menyembah sesuatu yang
sebenarnya tidak memiliki kuasa dan meninggalkan Allah. Kemudian mereka memperkenalkan agama palsu, agama-agama yang ajarannya tidak benar, yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, selanjutnya bagian berikut pekerjaan iblis dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa. Mereka memiliki pekerjaan atau memiliki tujuan untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Dan bagian rencana utama setan atau iblis yaitu menggunakan roh-roh jahat dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian menyangkut pekerjaan mereka dalam hubungannya dengan manusia, yang pertama penderitaan, di mana mereka akan mendatangkan berbagai penderitaan kepada manusia agar manusia hidup jauh dari Allah dan datang kepada mereka untuk meminta kesembuhan. Selanjutnya pemutarbalikan, di mana di sana banyak terdapat dusta atau hal-hal yang tidak benar. Kemudian merasuki, iblis ini hubungannya dengan manusia adalah merasuki, di mana mereka akan masuk ke dalam manusia dan di sana akan terjadi manifestasi kuasa iblis sendiri. Yang berikutnya yaitu penfitnah atau pendakwa. Salah satu ciri khas iblis yaitu adalah menfitnah dan mendakwa. Nah, ada beberapa nama-nama setan yang dikenal, yaitu yang pertama setan, kemudian ada ular, naga merah, Beelzebul, Belial, dan Abaddon. Berbagai nama untuk setan tidak hanya untuk menegaskan kenyataannya akan keberadaannya, tetapi juga menyatakan karakter dari setan sendiri yang memiliki banyak muka atau penampilan dan berbagai aspek dalam pekerjaannya. Setan adalah makhluk yang berkuasa, cerdik, licik, dan tidak boleh kita mengabaikan atau merendahkan musuh kita yang sungguh-sungguh atau nyata keberadaannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan adanya suatu kelompok malaikat yang jatuh. Kelompok pertama adalah mereka yang mempunyai kebebasan tertentu untuk melaksanakan rencana-rencana setan, sedangkan yang lain dihukum selama-lamanya dalam Tartarus. Nah, itulah yang menjadi presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.